Baik, ini video lanjutan di pertemuan ke-6. Bagaimana, sudah selesai belum pengerjaan soalnya? Oke, kita langsung bahas ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian kerjakan betul ya. Ini masih level 1 soalnya di apa nama bab gerak lurus sangat mudah. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Ini di SMP seharusnya sudah dipelajari sehingga soal-soal seperti ini langsung ketemu jawabannya harusnya ya. Oke, seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan A, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Kemudian B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 kilometer. Oke, kita lihat pembahasannya. Diketahui apa? V-nya sama dengan 15 meter per sekon. Ini V-nya ya. Ditanyakan, sebentar, oh ini agak kurang ke bawah sedikit. Ya. Ya, ditanyakan S atau jarak setelah 4 sekon, kemudian S jarak yang tempuh setelah 5 sekon. Kemudian yang B, berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 kilometer atau 3.000 meter ya. 3 kilometer, 3.000 meter itu sama ya. Oke, ya, kita lihat penyelesaiannya ya. Ya, untuk yang T sama dengan 4 sekon, S sama dengan V kali T saja. Ini menggunakan persamaan yang di GLB ya. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. 15 kali 4 sama dengan 60 meter. Ada yang betul jawaban kalian? Ya, selamat bagi yang betul ya. Kemudian bagaimana untuk yang T-nya 5 sekon? Sama dengan rumus yang di atas ya. V kali T juga 15 kali 5 sama dengan 75 meter. Kemudian untuk yang soal B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 kilometer. Ya, berarti ini T sama dengan S per V atau 3000 dibagi 15. V-nya kan 15 nih. 15 meter per sekon ya. Ini harus dikonversi dulu dari 3 kilometer ke meter. Kenapa? Karena di sini kan meter per sekon nih V-nya. Ini juga sekon. Ini dari kilometer ke meter dulu. 3 kilometer jadi 3000 baru masukkan ke persamaan, ke rumusnya. 3000 dibagi 15. 200 sekon atau 200 detik. Gitu ya. Gimana jawaban kalian betul? Ya, oke. Selamat bagi yang betul ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Mana grafiknya nih? Ah, ini grafiknya nih. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama yang A 4 sekon, yang B 10 sekon, dan yang C 1 menit. Ini grafiknya seperti ini nih. Ini grafik kecepatan terhadap waktu ya. Kecepatan terhadap waktu. Ini GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Kenapa GLB? Nah, lihat ini kecepatannya apa? Tetap atau konstan nih di titik 5 meter per sekon kecepatannya. Ini kecepatan tetap konstan, maka dia dikatakan sebagai GLB, gerak lurus beraturan. Nah, makanya cirinya seperti ini. Geraknya V-nya lurus saja, horizontal saja nih, sejajar dengan yang ini garis ini, ya. Hitunglah jarak yang tempuh benda setelah bergerak 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Ini 4 sekon di sini, 10 sekon sini, 1 menit ya mungkin di sekitar sini ya nanti ya. Waktunya di sini ya, ini agak jauh. Ya, kamu bisa menggunakan rumus yang tadi soal contoh yang pertama ya. Ya, ya diketahui 5 meter per sekon, kecepatan tetap ya, V-nya. Ditanyakan S setelah 4 sekon, S setelah 10 sekon, dan S setelah 1 menit atau 60 sekon. Sama seperti yang soal yang pertama. Bagaimana? Ya, langsung saja. T sama dengan 4, maka S sama dengan V kali T. 5 kali 4, 20 meter jaraknya. Untuk 10 sekon sama juga. 5 kali 10, 50 meter. Untuk yang 60 sekon atau 1 menit, jadikan dulu nih menit nih, nggak boleh 1 menit tapi jadikan menit dulu ya, jangan salah ya. S sama dengan V kali T, 5 kali 60, 300 meter. 20 meter untuk 4 detik, kemudian 50 meter untuk 10 detik, dan 300 meter untuk 60 detik atau 1 menit. Nah,
Selain menggunakan persamaan ini, ya S sama dengan V kali T ini, kalian juga bisa menghitung jarak dengan cara menghitung luas area yang ada pada bawah grafik ini. Contoh misalnya ini, sampai 4 sekon ya. Kalian hitung aja luas area ini berapa nih. Itu sama juga jaraknya. Kemudian kalau 10 sekon bagaimana? Sama aja, kalian hitung luas area yang ini. Atau kalau 1 menit ya semua. Ya, contohnya kita lihat sini ya. Dengan menggunakan luas. Ya, ini 4 sekon, ini 5 kecepatannya. Sehingga jaraknya sama dengan luas ini sama nih. Yang 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini luas daerahnya di bawah kurvanya nih. Luas sama dengan jarak ya, 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Yang 10 juga sama. Nah, ini luas daerahnya nih. Sama dengan 50. Ya, 5 kali 10. 50 meter. Yang 1 menit juga sama. 60 detik ya. 60 kali 5, 300 meter. Luas yang di bawah grafik ini. Bagaimana kalau sampai terus, sampai berapa jam ya, tinggal kamu hitung saja. Nah, ini pun nanti akan berlaku, ya luas daerah ini akan berlaku untuk GLBB. Ya, untuk GLBB. Nanti kita lihat ke contoh soal berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini kalian pahami ya, dua contoh soal ini yang tadi dengan yang ini masih mudah ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Nah, ini mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon, kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Ya. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Nah, ini udah masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Karena ada perubahan kecepatan. Tadinya awalnya 18 km per jam menjadi 54 km per jam. Ada perubahan kecepatan. Berarti nanti percepatannya ada nilainya. Nah, percepatannya apa? Positif atau negatif? Positif, karena dia dipercepat. Tadinya 18 menjadi 54, dipercepat. Ada nilainya, dia nanti positif nih percepatannya. Kalau percepatannya negatif, atau disebut perlambatan lah ya. Awalnya cepat, misalnya awalnya 54, diturun jadi 18. Ini namanya perlambatan atau percepatan negatif. Nah, untuk soal ini bagaimana? Awalnya 18, setelah 10 detik menjadi 54. 18 km per jam, setelah 10 detik menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Ya, kita lihat. Misalnya, diketahui V1-nya 18 km per jam atau 5 meter per sekon. Kita ubah dulu nih menjadi 5 meter per sekon. Kenapa? Karena ini harus sama nih kan kilometer per jam. Ini sedangkan ini sekon. Harus dijadikan dulu. Boleh yang ininya 10 sekon kita ganti ke jam, atau yang terbalik, yang kilometer per jamnya kita ganti ke meter per sekon. Boleh. Yang penting harus sama ini. Ini nggak boleh ini jam, ini sekon, nggak boleh begitu. Harus sama dulu. Makanya di sini kita ambil 18 km per jam jadi 5 sekon. Dari mana? Kok bisa 5 sekon? Nah, ini. Kemudian 54 km per jam jadi 15 meter per sekon. Dari mana? Nah, ini caranya bagaimana? Ini 18 kilometer ini jadikan meter, berarti 18.000 ya kan, dikalikan 1000 ya, 18.000. Sedangkan jam, 1 jam itu berapa sekon? Ayo, 1 jam berapa sekon? 3.600 ya. Kan 60 menit 1 jam. Dikalikan 60 detik juga, berarti 60 kan 60, 3.600. Sehingga 18.000 tadi dibagi 3.600. Ya, 18.000 meter dibagi 3.600 sekon. Jadi 5 meter per sekon. Sama, yang bawah juga sama. 54.000 dibagi 3.600 sekon. 54.000 meter dibagi 3.600 sekon sama dengan 15 meter per sekon. Nah, ini kecepatan awalnya yang P1 sekian, yang V2 sekian. Sudah kita konversi ya. Kemudian waktunya 10 detik. Jadi dari 5 meter per sekon ke 15 meter per sekon, waktunya 10 detik. Ditanyakan A, berapakah percepatannya? Ya, perubahan kecepatannya. Berapa? Iya. Oke, wah ini saya geser lagi ke bawah. Bentar. Oke.
Ya, A sama dengan, bentar, atau kecepatan sama dengan delta V perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Ya, V2 dibagi V1 dibagi dengan delta T. 15 dikurang 5 dibagi 10. Sama dengan berapa? Ini kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan ya. Sama dengan 1 meter per sekon. 15 kurang 5, 10 dibagi 10. Sama dengan 1 meter per sekon. Oke. Baik. Berikutnya, perhatikan grafik berikut ini. Ya, grafik ini. Ini kecepatan terhadap waktu. Ya, ini grafiknya seperti ini. Menanjak dia. Lurus tapi menanjak. Ini kira-kira ini grafik GLB atau GLBB? Kalau seperti ini. Iya, betul. GLBB. Kenapa? Karena kecepatannya tidak tetap, dia berubah nih. Dari 4, kemudian naik ke berapa nih? Ke sini, sampai ke di titik ini dia sudah 12. Dia terjadi perubahan kecepatan. Sehingga ini grafik GLBB. Kalau GLB lurus dia kecepatan ini. Kecepatan terhadap waktu lurus dia. Horizontal seperti ini. Kalau naik seperti ini atau turun seperti ini nanti ya. Horizontal seperti ini, dia GLBB. Nah, perhatikan grafiknya ya. Berapakah percepatannya? Nah, ini pertanyaannya. Berapakah percepatannya? Coba lihat. Berapakah percepatannya? Awalnya di sini 4 meter per sekon kuadrat. Oh, sorry, ini salah. Ini nanti salah ya. Ini bukan meter per sekon kuadrat. Ini kecepatannya meter per sekon saja ya. Salah nih ya. 4 meter per sekon. Kemudian pada saat waktunya 0, kemudian pada saat waktunya selang 8 detik kemudian kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Ya. Berapakah percepatannya? Nah. Oke. Kecepatannya adalah sama seperti yang ini maksudnya. Delta V dibagi delta T. Delta V-nya berapa? Awalnya 4, akhirnya 12. Berapa perubahannya selisihnya? 12 dikurang 4, 8 meter per sekon. Ya. Kemudian selang waktunya berapa delta T-nya? Dari 0 ke 8, 8 meter 8 sekon. Delta V-nya atau perubahan kecepatannya 8 dari 12 dari 4 ke 12, ya. Selang waktunya 8. Sehingga percepatannya berapa? Berapa percepatannya? Nah, ini. 8 meter per sekon dibagi 8 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat atau 1 ms pangkat min 2. Ini, ya. Jadi perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Sama seperti ini. Ini salah ya, ini bukan meter per sekon kuadrat tapi meter per sekon saja, ini salah nih. Baik. Nah, ini soal berikutnya, dua mobil kecepatan berbeda, GLB dan GLBB. Nah, ini nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Ini boleh kalian coba dulu, ini soalnya seperti ini nih. Nah, ini. Ini soal seperti ini. Jadi ada dua mobil yang pertama yang merah ini dia awalnya melakukan GLBB, dipercepat dia. GLBB ya. Sudah sampai titik ini dia baru GLB. Sama. Mobil kedua, mobil biru, dari awal dari detik pertama sampai detik terakhir dia GLB saja. Konstan kecepatannya. Nah, konstan ya. Tidak berubah. Sedangkan yang mobil merah awalnya GLBB, kemudian jadi GLB. Gitu. Nah, pertanyaannya, ya, memerlukan waktu berapa lama mobil merah menyusul mobil biru serta berapa jauh jarak yang ditempuhnya. Oke, ini kalian coba dulu, kembali lagi kalian ambil coret-coretannya, ambil kertasnya, ambil bolpennya, ya. Kalian coba utak-utik dulu, kerjakan dulu. Kira-kira untuk soal seperti ini bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita lanjut nanti pembahasan untuk soal ini di video yang ketiga. Ya. Stay tune.